Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira dan seluruh pendengar radio dimanapun berada. Kembali dalam talk show hari ini ada Bincang Pendidikan. Ya, setiap hari Jumat kita kedatangan tamu spesial di jam 1 sampai jam 2 siang tentunya. Dan kali ini Bincang Pendidikannya agak berbeda. Kalau biasanya kita bahas materi-materi yang biasa, kali ini kita bakal membahas tentang nilai-nilai religius. Ya, edukarisme untuk meningkatkan karakteristik religius di sekolah. Sudah ada dua narasumber yang hadir di studio Radio Pesona akan memberikan informasi kepada Pesona Inspira tentang tema kita hari ini, yaitu beliau sama-sama dari SMP Negeri 2 Kejajar, atau biasa masyarakat menyebutnya tuh SMP Dieng begitu ya, SMP Tieng gitu. Nah, akan saya sapa dulu. Yang pertama ada Ibu Eka Puji Nurhaini SPD. Wah, ini namanya sama kayak saya nih, Bu. Eka juga sama-sama ya. Mbak, sama-sama. Halo, apa kabar? Ini panggilannya juga Bu Eka? Iya, betul sekali. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik nggih Bu, sehat nggih Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Eka. Oke, baik. Ini datang langsung dari Kejajar atau Ibu Eka sendiri asli mana nih Bu? Saya asli Kertek. Mbak Oh, Eka. aslinya Kertek. Ya, tapi saya sudah tinggal di Wonobungka. Oh, sudah di perumahan Wonobungka. Limas Garden. Tapi untuk hari ini tadi melaksanakan tugas dulu tentunya Di sekolah SMP, gitu ya Bu ya. Dua Oke, Kejajar. ini mungkin dari Wonobungkah ke Kejajar masih cukup dekat lah ya Bu, daripada dari Kertek gitu ya. Ya, lumayan. Tinggal satu jalur aja ya Bu ya. Iya, iya, betul sekali, Oke, Mbak. oke, baik. Ini selaku Kepala SMP Negeri 2 Kejajar. Dan yang kedua ada guru dari SMP Negeri 2 Kejajar juga, ada Bapak Hardianto SSY. Selamat siang Pak Hardianto, panggilannya Pak siapa? Pak Hardi. Pak Hardi, Ya, oke. siang juga, Apa Mbak. kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Biasa baik, nih. luar biasa. Oke. Kalau untuk Pak Hardi sendiri ini sebagai guru mata pelajaran apa Pak? Agama. Agama Agama nggih. Islam, Wah, ya. oke. Ini kayaknya udah terlihat dari pecinya ya Bu ya. Betul sekali Mbak Eka. Ciri khas ya. Ciri khas ya Bu. Oke, baik, bersama saya Eka tentunya 1 jam ke depan. Monggo yang mau mengirimkan pertanyaan atau kita boleh berkonsultasi tentang dunia pendidikan, terutama untuk tema kita hari ini. Ditunggu di WhatsApp-nya 0823 2383 9996. Oke, tadi mungkin kita sedikit berkenalan dengan Ibu Eka Puji ini aslinya Kertek, kemudian udah pindah di Wonobungkah begitu ya. Mungkin perjalanannya Bu boleh diceritakan dong sebelum kita masuk ke materinya. Saya pengen dulu nih, biasanya kalau guru-guru itu udah menjadi jabatan kepala sekolah ini tuh mereka sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Mulai dari mungkin pindah-pindah sekolah, kemudian mengabdi yang cukup lama. Nah, kalau Bu Eka Puji Nurhaini ini mungkin boleh dong Bu diceritain secara singkat perjalanannya mengajar dari tahun berapa, kemudian sampai menjadi kepala sekolah. Silakan. Baik Mbak Eka, kalau tadi Mbak Eka bilang sejarahnya seperti Iya, itu ya Mbak Eka. betul. Betul sekali, sebelum saya diberikan tugas di SMP Negeri 2 Kejajar, itu diawali dengan pertama kali saya mengajar di tahun 2005. 2005, Ya, oke. Hampir 20 tahun ya Bu ya? Ya, ini hampir menuju. Ya. Gitu. Di 2005 saya mengajar di MTS Ma'arif Kertek. Oke. Pada saat itu double juga Mbak di SMK Wiratama 452, Oke, ya. heeh. Jadi Karena pada saat itu masih boleh double gitu ya Bu ya? Karena pada saat itu status saya masih Wiyata Bakti Oke. di tahun 2005. Kebetulan di tahun 2006 saya diberi rezeki, saya diterima CPNS dan ditempatkan di SMP Negeri 2 Garung Mbak Eka. Oke, sebelumnya di Garung dulu. Ya, mulai 2006 di Garung sampai dengan 2024. Oke. Kurang lebih 17 tahun saya di sana. Wah, ini udah jadi sing bau rekso ya Bu ya? Iya, udah beranak pinak kalau dihitung sudah ngajar cucunya sendiri. Iya, betul. Kemudian di Februari 2024 diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kejajar. Jadi saya baru berjalan 9 bulan di SMP Negeri 2 Kejajar, Mbak Eka. Seperti itu, Mbak Eka. Oke, baik Bu. Tapi mungkin udah nggak kaget sama cuaca di sekolah gitu ya Bu ya? Ya, 9 bulan ini sudah semakin hafal. Sudah Mbak Eka. hafal gitu ya. Ini kalau penasaran kalau anak-anaknya setiap pagi mereka pasti pakai jaket nggak sih Bu? Tidak hanya setiap pagi Mbak Eka, setiap hari. Setiap bahkan. hari, Iya. setiap jam pelajaran tuh. Iya. Biasanya kan kalau di kelas ada yang aturannya
di kelas nggak boleh pakai jaket, tapi mungkin kalau di Dieng nih berbeda ya Bu ya. Berbeda peraturan. Ya Pak Hardi. Ketika kita mau menerapkan itu, nyatanya di kelas pun justru kalau kita di dalam ruangan itu semakin dingin. Semakin Pak. dingin Ya, begitu ya Bu ya. Dalam kita ruangan. mengambil kebijakan untuk Oke. tetap anak menggunakan jaket. Boleh menghangatkan Karena diri memang begitu ya. cuacanya yang nggak Oke. mendukung kalau harus pakai jaket. Ya, Pak. Iya. Oke, baiklah Bu. Ini kayaknya harus dibanyakin pelajaran olahraga Bu. Betul sekali, Pak. Oke, baik, itu jadi cerita singkat ya dari Ibu Eka Puji yang sudah cukup lama mengabdi menjadi guru begitu ya. Kemudian saya pengen dengar juga dari Pak Hardi nih. Ini mungkin perjalanannya mungkin belum selama kayak Bu Eka, atau mungkin boleh diceritain dong, kan ini kayaknya wajah-wajahnya kayak masih muda gitu ya Bu ya. Nggih, baik. Oh, monggo, Baik, silakan, Mbak Pak. Ika, kelihatannya yang cuman muda yang sebenarnya sudah berumur ya. Oke, Pak. Saya mulai karir di guru itu mulai tahun 2015. 2015. 2015 saya masuk di SMP Negeri 1 Kejajar. Selama kurang lebih 8 tahun, kemudian tahun 2023 kemarin saya pindah tugas di SMP 2 Kejajar Oke. sampai saat ini. Jadi di SMP 2 Kejajar saya kurang lebih 1,5 tahun. Oke. 3 semester ini. Oke, berarti emang asli Kejajar Pak atau asli Kejajar saya, nih. daerah Kejajar. Oke, ini udah yang tahu cuacanya dari lahir gitu ya Bu. Iya. Pribumi sana, Pak. Pribumi, oke, baik. Ya, tema kita hari ini adalah edukarisma untuk meningkatkan karakteristik religius di sekolah. Nah, mungkin ini masyarakat ataupun pendengar radio ataupun siapapun masih penasaran begitu ya. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan edukarisma ini apakah sebuah program atau ini sebuah program pemerintah ataupun program dari sekolah, atau mungkin apa sih yang mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Eka atau Pak Hardi? Silakan, monggo. Baik, terima kasih Mbak Eka. Untuk edukarisma itu sendiri kalau bisa dibilang itu adalah program Mbak Eka. Program yang kemudian kami ambil akronimnya dari kepanjangannya edukasi, agama, dan karakter untuk meningkatkan spiritualis atau spiritual siswa-siswa di sekolah, seperti itu Edukasi, ya. agama, karakter untuk meningkatkan Oke. spiritual anak-anak di sekolah, seperti itu. Atau mungkin bisa ditambahkan Pak Hardi, monggo silakan. Oke, Ya, Pak, monggo. jadi saya tambahi sedikit Boleh. tentang edukarisma ini. Ini merupakan program dari sekolah yang intinya adalah pelajaran tambahan untuk peserta didik di SMP Negeri 2 Kejajar. Ya, pelajaran tambahan ini berupa materi keagamaan seperti materi akidah, fikih, akhlak, dan juga BTQ atau baca tulis Al-Quran. Nah, program ini sudah kita laksanakan kurang lebih 1 semester ini. Oke. Dan kebetulan kemarin dari Kadis, Bapak Kepala Dinas Disdikbora Kabupaten Wonosobo mencetuskan program yang sama nggih Bu, Iya. Oke. yaitu Sejalan dengan program yang yaitu sudah program kita jalankan percepatan di sekolah. penguatan kompetensi spiritual di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo Oke. yang dicetuskan oleh Dr. Musofa Oke. MPD. Nah, itu jadi program ini merupakan pelajaran tambahan buat peserta didik di Yap. SMP Negeri 2 Kejajar. Oke, baik. Ini berarti memang program yang diadakan oleh sekolah, tapi dilalah didukung oleh pemerintah. Iya, Mereka betul punya sekali. program yang sejalan, Iya. punya program yang sama, Betul. jadi mungkin bisa berjalan beriringan begitu Betul, ya Bu betul, ya. Pak. Oke, sudah berjalan selama selama 1 semester Satu atau semester. 6 bulan terakhir Iya, begitu betul. ya. Oke, ini mungkin boleh dong diceritain ini Pak Guru ataupun Bu Eka. Ini awal mulanya dicetuskan program edukarisma. Ini kan gabungan antara edukasi, agama, dan karakter. Menurut saya ini menjadi hal yang sangat penting, terutama apalagi bagi orang tua yang menitipkan anak-anak sekolahnya di situ, pasti mereka akan lebih percaya dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sekolahnya sendiri ini punya tujuan apa sih? Kenapa menerapkan program yang mungkin berbeda dari sekolah yang lain yang belum ada, atau mungkin penguatannya lebih ke nilai-nilai religius begitu? Monggo silakan. Ya. Baik Mbak Ika, beranjak program itu kenapa kami ambil, itu kami beranjak dari
kondisi sekolah kami, Mbak Ika. Ya. Ya, kondisi sekolah kami itu berada di wilayah perbatasan 3 kabupaten, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Batang. Oh, Iya. oke. Dan dari awal itu informasi yang saya dapat bahwa murid-murid di sekolah kami itu pun dulunya 85% berasal dari Kabupaten Banjarnegara, justru bukan dari Wonosobo. Kenapa jumlah murid yang dulunya pernah hampir mencapai 500, kemudian seiring berjalannya waktu kok semakin turun jumlahnya? Itu ada beberapa faktor, Mbak Ika. Yang pertama itu sangat terlihat sekali ketika ada aturan atau regulasi tentang yonasi pada saat itu. Oke. Otomatis dengan adanya yonasi kan ekosektoral masing-masing kabupaten menginginkan warganya sekolah di masing-masing kabupaten. Berarti jadi sendiri. memang dulu tuh ada yang dari Banjar, dari Batang juga berarti ada gitu ya, Bu? Ada, Mbak Ika. Justru malah banyak dari Kabupaten Banjarnegara itu. Oke, saya sekolahnya di luar kota nih gitu ya, Bu. Padahal hanya beberapa lantai. Oke. Itu faktor yang pertama. Kemudian belum juga kami beranjak untuk memperbaiki kondisi jumlah siswa yang menurun. Iya. Itu ada pandemi COVID. Oke. Ya, kurang lebih 2 tahun kan itu, Mbak Ika. Iya. Itu otomatis pembelajaran tidak bisa berjalan dengan efektif. Itu menjadi faktor kedua yang kemudian mungkin memperkuat alasan orang tua yang putra-putrinya harus masuk sekolah di umur-umur sekolah SMP itu memutuskan untuk sekolah sekaligus juga mondok seperti itu. Nah, dari kondisi itu dari tahun ke tahun semakin ke sini ditambah lagi dengan semakin maraknya boarding school gitu kan. Orang tua punya harapan anak tidak hanya sekolah secara formal tapi juga mendapatkan tambahan ilmu agama. Beranjak dari situlah saya selaku orang baru di sana prihatin, Mbak. Kenapa sekolah sudah sebagus ini dengan fasilitas yang sudah lengkap, namun kok tidak ada penghuninya. Penghuninya hanya berjumlah sedikit. Lalu kami bersama rekan-rekan mengumpulkan informasi baik dari siswa, dari orang tua, dari tokoh-tokoh setempat, apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat sini, apa yang harus kita ciptakan sehingga orang tua mau lagi untuk menyekolahkan atau anak-anak punya kemauan untuk sekolah yang dekat saja, sekolah yang ada di wilayahnya sendiri seperti itu. Dan kami pun coba untuk menerobos atau mencari solusi yang pertama dengan pemerintah desa. Kita gali informasi dari situ, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendala kok semakin tahun semakin jumlah muridnya itu tidak naik, justru malah turun. Selain dari pemerintah desa, kami pun juga menggali informasi dari tokoh-tokoh agama sekitar, Mbak. Karena di sana kan memang termasuk daerah-daerah yang religius kan seperti itu. Dari beberapa tokoh yang notabene di sana adalah yang kami temui tokoh-tokoh agama yang juga beliau-beliau mengajar TPQ di daerahnya. Kami menyampaikan tantangan-tantangan kami minta istilahnya pandangan, pendapat. Alhamdulillah dari usaha yang kami lakukan itu membuahkan hasil angin segar. Beliau-beliau para ustadz-ustadz di sekitar itu mendukung penuh ketika kami merencanakan untuk menambah jam pelajaran di bidang keagamaan seperti itu. Untuk memenuhi apa? Memenuhi keinginan masyarakat menjadi sekolah dambaan yang tidak hanya mendapatkan pelajaran secara formal tapi juga menambah ilmu pengetahuan secara keagamaan. Dari situ para ustadz-ustadz itu tidak hanya 1-2 tapi bahkan ada 6 ustadz yang bersedia untuk kami ajak kolaborasi mengajar di jam-jam tambahan di
keagamaan seperti Oke. itu Mbak Ika. Oke, baik. Dan ternyata dampak dari adanya zonasi ditambah dengan COVID ini, wah bagi sekolah ternyata sangat luar biasa gitu ya Bu ya. Sangat-sangat luar biasa. Oke, jadi mungkin yang dulu sampai nolak-nolak siswa sekarang harus nyari-nyari siswa begitu Betul ya. sekali. Ya, sekarang apalagi zonasi kayaknya bakal terus berjalan begitu ya Bu ya, sistem zonasi ini. Kalau informasi yang sedikit kami dengar ya, ini- bocoran nih Bu. Ya, spill ya Mbak ya. Spill boleh. Itu untuk Yonasi masih dikaji ulang. Oke. Semoga saja Nanti menterinya baru gitu ya Bu. semoga saja ini yang kita semogakan tersemogakan. Itu bisa istilahnya untuk sekolah terutama khususnya di kayak sekolah seperti kami ya. yang Perbatasan. Perbatasan itu kan tidak hanya di 2 Kejajar, tapi Iya. saya yakin yang lain pun ada itu Oke. bisa sedikit mendapatkan angin segar untuk bisa mengembalikan jumlah murid kami yang Oke. justru berasal dari luar kabupaten seperti itu Mbak. Oke, baik. Karena memang untuk di daerah yang pojok apalagi sudah perbatasan dengan daerah lain, kalau dibatasi dengan zonasi, wah pasti udah kehilangan ini ya Bu, kehilangan siswa, kehilangan zonanya begitu. Betul sekali Mbak Ika. Oke. Itulah yang kami hadapi. Iya. Saya dan rekan-rekan itu mendapatkan bisa dikatakan beban psikis lebih ketika masuk di masa-masa PPDB. Iya. Kalau mungkin sekolah-sekolah yang sudah mapan Iya. berada di lokasi-lokasi yang memang sudah banyak pendaftar itu sudah nggak mikir itu ya, tapi kami yang ada di sana itu justru saat-saat itulah itu saat perjuangan ya Pak. Perjuangannya harus 2 kali lipat ya Bu. Bahkan 5 kali lipat Pak. Berlipat-lipat. Seperti itu, ya. Oke, baik. Oleh karena itu jadi tercetuslah adanya penambahan nilai religi yang terkemas dalam program Edukarisma tadi betul gitu ya. sekali. Oke, Pak Nardi ini selaku warga lokal atau pribumi Kejajar nih. Sebenarnya kalau untuk di daerah SMP Negeri 2 Kejajar itu tadi itu memang masyarakatnya memang religiusnya begitu kuat, banyak anak yang dipondokkan, banyak TPG ataupun di situ terdapat pondok pesantren dan lain sebagainya atau gimana sih Pak? Ya baik, sebenarnya untuk di daerah wilayah Dieng berbeda dengan tempat saya masih Kejajar, Masih Kelurahan Kejajar. Kejajar masih bawah 17 kilo dari sini. Tapi saya lihat beberapa bulan ini setelah saya di SMP Negeri 2 Kejajar, saya melihat bahwa masyarakat wilayah Dieng khususnya niku mereka lebih religi. Oke. Jadi mereka menginginkan anak-anak mereka niku ada tambahan pelajaran tambahan keagamaan gitu. Oke. Karena mengingat untuk saat ini nilai agama ataupun keagamaan ini menjadi nilai plus juga, di samping bisa membentuk karakter anak menjadi lebih agamis. Dengan lebih agamis mereka paham agama, jadi kayak lebih gampang tertata untuk anak-anaknya begitu ya Pak. Iya. Gitu ya. Sebagai Bisa pondasi, betul sekali Ibu. Nah, oleh karena itu tadi tercetuslah nilai tambahan dari SMP Negeri 2 Kejajar, yaitu nilai religi yang ditambah. Nah, kemudian untuk penerapannya dari program Edukarisma ini gimana Pak Arnadi di sekolah? Baik, untuk penerapannya jadi pelajaran tambahan ini kita letakkan di akhir pembelajaran. Kalau sekolah lain menerapkan ekskul olahraga, ekskul bahasa Inggris dan lain sebagainya, kita hanya saja kita lebih mengutamakan atau mengunggulkan tambahan pelajaran madrasah diniyah ini. Nah, dari sini kita membagi sementara ini untuk tahun ini kita membagi menjadi 3 hari, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk waktunya 60 menit. Nah, tiap materi 60 menit. Nah, gitu. Oke, berarti untuk mata pelajaran Edukarismanya sendiri itu berbeda-beda setiap harinya atau mungkin sama atau gimana Pak? Tiap hari berbeda. Tiap hari beda. Yang sudah terjadwal untuk hari Selasa itu pelajaran fikih. Untuk hari Rabu itu pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran, dan untuk hari Kamis gantian antara akidah dan akhlak. Nah, dari masing-masing materi tersebut juga berbeda-beda kajiannya ya. Kajiannya. Jadi setiap ini ada temanya tersendiri, nanti ada tersendiri, pembahasan asatidnya tersendiri. juga sendiri. Kami menyebutnya
asatid, Dewan Asatid yang mengajar di Oh, madrasah namanya Dunia. Dewan Asatid gitu ya, Iya. Pak ya. Itu diambil dari para ustadz-ustadz yang ada Iya, di di kampung wilayah. begitu di Iya, wilayah. di wilayah. Oke, Iya. baik. Luar biasa. Jadi kalau untuk anak-anak yang di sekolah normalnya ini harusnya pulang jam berapa, Pak? Harusnya jam 1.15. 1.15, tapi Ya. untuk Selasa, Rabu, Kamis ini ada tambahan 1 jam begitu Ya. ya. Oke, masih sangat inilah ya, masih sangat terjangkau untuk Iya, waktunya betul. ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Nggak terlalu sore juga. Nggak terlalu sore juga. Oke, luar biasa. Ini sebenarnya kalau dari yang diterapkan selama 6 bulan terakhir ya, Pak ya. Ini apa sih, Pak, yang sudah menjadi perbedaan, kemudian sudah terasa dampaknya, kemudian nilai-nilai positif apa lagi yang didapatkan dengan menerapkan Edukarisma di 1 semester terakhir ini? Monggo, nanti baik. bisa dilanjut Oke. baik ya. Dari hasil ya belum begitu signifikan, Oke, tetapi dari Berproses ya. Berproses. Pak. berproses Betul. dari sikap mereka yang sudah mulai takzim, kalau Iya. dalam bahasa agama itu takzim lebih menghormati guru, kemudian dalam hal kedisiplinan, Iya. terutama dalam sholat zuhur berjamaah. Kemudian selain itu kita juga menemukan program baru, yaitu lapanan ya Bu. Iya. Lapanan. Lapanan yang diadakan untuk seluruh warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, kemudian staf tata usaha, para wali murid, dan juga murid itu khususnya. Ya, nih, jadi lapanan ini dilaksanakan tiap 1 lapan sekali atau 35 hari 35 hari sekali. Setelah melaksanakan dari kegiatan lapanan itu ada kegiatan mujahadah, doa bersama, kemudian dilanjutkan evaluasi. Ya. Ya, evaluasi pelaksanaan Evaluasi program pelaksanaan. seperti itu. Oke. Bisa saya tambahkan juga, boleh. Mbak Ika, bahwa kami ketika kemudian program ini ya dapat restu, dapat dukungan penuh dari para asatid, dari para ustadz-ustadz setempat, itu luar biasa bagi kami, itu merupakan aset ya Mbak Ika. Kemudian kalau tadi Mbak Ika menanyakan materi-materi apa sih yang disampaikan di jam tambahan Nggih, agama, betul. itu tadi Pak Hardi menyampaikan ada akidah, Akidah. ada akhlak, ada BTQ. fikih, BTQ. Itu pun bukan kami pihak sekolah yang menentukan, Oke. tapi program istilahnya apa ya? Materi atau mata pelajaran itu kami sharingkan dengan anak-anak, dengan orang tua yang kami bagi melalui angket. Oke. Kesanggupan atau kemauan anak apa sih sebenarnya yang dimau, kemudian ketika mereka memilih mau untuk menambah jam keagamaan, orang tua juga mendukung enggak sih? Ya. Itu kami melalui angket kami sebar, termasuk materi-materi apa yang mereka Inginkan, yang mereka butuhkan. inginkan. Oke. Ya, kami jadi menggali itu dari siswa, dari orang tua, Ya. sehingga nantinya program ini berjalan tidak milik sekolah, Iya. tapi milik bersama warga sekolah. Oke. Semuanya memiliki program tersebut, dan untuk tolak ukur atau gimana sih cara mengevaluasinya program ini tidak hanya sekedar berjalan. Iya. Itu betul sekali tadi disampaikan oleh Pak Hardi selaku koordinator guru Iya. agama di sekolah kami. Itu kami setiap 35 hari sekali atau selapanan mengadakan pertemuan bersama dengan para asatid, Ya. kemudian orang tua wali murid, semua Bapak Ibu guru dan karyawan, dan anak-anak sendiri untuk melakukan doa bersama mujahadah. Selanjutnya ada ruang untuk evaluasi Oke. yang apa sih yang kemarin menjadi tantangan, kendala selama melaksanakan pembelajaran tambahan agama itu. Dari Oke. situ kita bisa meminimalkan kendala-kendala yang kita temui. Misalkan kok anak kelas 8 kemarin hadirnya kok semakin hari semakin Berkurang. Itu jadi kami semuanya berupaya untuk ayo
siapa saja yang kemarin nggak masuk, kenapa nggak masuk, Iya. alasannya, kalau izin kenapa, itu menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Seperti itu, Mbak Ika. Oke, baik. Ini suatu program yang keren ya, Bu. Jadi sebelum menerapkan program, kita kerjasama dulu nih sama anak-anaknya, sama Betul orang sekali, tuanya. ya. Ibaratnya riset dulu apa sih yang mereka inginkan. Kita Akhir- menggali informasi dari anak-anak kita. Oke, seperti itu. akhirnya tercetuslah tadi ada 4 materi yang Ya, diberikan betul gitu ya, Bu sekali. ya. Atau Iya, mungkin nanti ke depannya bakal lebih banyak materi-materi lagi, kira-kira gimana nih, Pak? Insya Allah ini Mbak, sesuai dengan program yang dicanangkan Pak Kadis ya Pak. Ini kan kalau Pak Hardi kemarin sempat juga para guru PAI, guru agama itu sudah diberi pembekalan Iya. terkait dengan pelaksanaan program penguatan karakternya Oke. Pak Kadis itu, Oke. yang mana nanti di semester 2 ini awal masuk sudah harus siap untuk diterapkan. Ini kan Wah. berarti Iya. bisa kita istilahnya Kolaborasi ya, Bu? kolaborasikan Oke. dengan program yang sudah berjalan di sekolah kita. Seperti itu. Oke, baik. Ini juga menjadi salah satu program yang luar biasa dan menurut saya keren. Ini udah kayak madrasah aja ya, Bu ya, padahal ini Iya. sekolah negeri begitu Iya. ya. Luar Bisa biasa. dibilang semi seperti Semi ya, Pak ya. pesantren gitu, Mbak. Oke, baik. Dan nanti masih banyak pertanyaan saya, apakah anak-anaknya nanti banyak yang belit, banyak yang lah saya males Bu dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana SMP Negeri 2 Kejajar ini pasti ada alokasi anggaran dan lain sebagainya, kendala guru-gurunya, kemudian bagaimana cerita selanjutnya. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kita akan break jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pendidikan, akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di dialog hari ini di Bincang Pendidikan bersama Disdikpura Wonosobo, dan tentunya masih bersama dengan SMP Negeri 2 Kejajar. Dengan tema hari ini ada Edukarisma untuk meningkatkan karakteristik religius di sekolah. Edukarisma itu tadi singkatannya ada edukasi agama dan karakter untuk meningkatkan karakteristik religius di sekolah. Nah, ini keren sebagai mungkin bisa dibilang sebagai satu-satunya, masih yang pertama sebagai pencetus Edukarisma di sekolah begitu ya, terutama di jenjang SMP dari SMP Negeri 2 Kejajar. Nah, ini juga berawal dari keprihatinan berkurangnya siswa. Nah, sebenarnya kalau untuk berkurangnya sendiri ini apakah sangat signifikan, Bu Kepala Sekolah, atau mungkin dulu sebelum Ibu ada di situ gitu ya, karena memang masih baru 1 tahun terakhir. Ini kalau dari ceritanya mungkin dulu sempat sampai berapa siswa, dan kalau sekarang itu perbedaannya sampai turun drastis sampai di berapa sih, Bu? Baik Pak Ika, kalau boleh saya menyampaikan ini sebenarnya grentes ini ketika saya harus menceritakan jumlah murid ya Pak Iya. Hadi ya. Iya, betul. Ketika saya mendengar dari para pendahulu saya yang berada di sana, itu dulu di masa kejayaan SMP Negeri 2 Kejajar, murid hampir mencapai 465-an Oke. lebih. Itu 12 kelas itu Oke. penuh semua dan gemuk semua seperti itu Mbak Ika. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yang sangat signifikan kelihatan anjlok turun itu ketika Yunasi. Itu sempat dari informasi yang saya dapat, itu PPDB hanya mendapatkan murid kurang dari 10. Wah itu sangat waduh, Ya, sangat terjun berbeda bebas, ya Mbak. Bu. Ya, terjun bebas. Itu pertama Yunasi, kemudian Yunasi baru berjalan 2 tahun, Ya. itu sudah ada COVID Ya. melanda, itu memperparah kondisi jumlah siswa di sekolah kami seperti itu Mbak. Dari informasi yang kami dapat, dulunya jumlah murid sekian, kemudian dari tahun ke tahun, mulai tahun ini langsung turun seperti itu. Itu yang membuat keprihatinan, sehingga saya di sana harus mencari celah mana sih, apa sebenarnya yang menjadi pangkal masalah kok siswa itu atau orang tua tidak mau menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang notabene di sana adalah sudah sekolah negeri satu-satunya di Dieng seperti itu, dan untuk fasilitasnya juga sudah bagus seperti itu Mbak Ika. Oke, baik. Tapi untuk sekarang ini sudah lebih mendingan gitu ya Bu? Alhamdulillah ya Pak Hadi. Seiring berjalannya waktu, kita semua rekan-rekan saya punya keyakinan melalui upaya kita, dengan segala daya upaya yang kita miliki, kita berusaha untuk mengembalikan, tidak pun dalam waktu dekat, tapi
kami semua memiliki keyakinan insya Allah nanti pelan-pelan siswa akan bertambah. Dan alhamdulillah di 2 tahun terakhir itu di PPDB sudah bisa mendapatkan lebih dari 10 seperti itu, Mbak Ika. Oke, baik. Jadi memang butuh usaha yang lebih keras begitu ya, Bu butuh ya. effort yang luar biasa. Oke, baik. Dan dengan semoga diterapkannya edukarisme ini menambah yang pertama mungkin minat orang tua terlebih dahulu gitu ya, Bu. Kemudian minat anak juga untuk belajar agama yang di situ punya nilai lebih, meskipun sekolah negeri tapi punya nilai agama yang lebih begitu. Betul Kemudian sekali. Pak Hardi, Pak Hardi, ya ini sebagai koordinator edukarisme begitu ya Pak ya. Ini mungkin setelah riset dengan orang tua, dengan anak-anak, apa sih pelajaran yang mereka inginkan, kemudian sampai menemui tadi pemateri yang disebut asatid itu pasti tidak mudah prosesnya dan sampai sekarang sudah terus berjalan. Kemudian kira-kira kan kemarin sudah pasti sudah melaksanakan selapanan yang ke beberapa kali di 6 bulan terakhir begitu ya. Nah itu bagaimana respon dari lingkungan sekitar, bagaimana respon dari para orang tua yang mungkin mereka juga ikut mendukung program tersebut? Silakan. Ya, baik. Untuk respon dari saya urutkan dari peserta didik boleh Pak. Dari santri, dari anak-anaknya dulu, gimana nih? Dari anak-anak mereka sangat antusias. Ya, hanya saja karena beberapa faktor yang membuat mereka kurang antusias karena faktor kurangnya sarana prasarana. Betul sekali, itu yang menjadi salah satu tantangan kami. Ya, kita membutuhkan sarana prasarana yang hampir sebenarnya kita ingin membuat sejenis seperti pesantren itu. Ya, jadi pembelajarannya itu tidak di bangku sekolah, akan tetapi dengan lesehan, dengan dampar gitu ya. Akan tetapi karena keterbatasan kami sehingga keterbatasan yang kita miliki. Sebenarnya peserta didik mintanya seperti itu, halayak sebagai seorang santri ngaji pakai dampar gitu nyaman gitu ya, lesehan gitu ya. Memang mereka menyampaikannya kalau ngaos niku Bu langkung sekejo ketika lesehan, kemudian pakai dampar, nulis juga mudah ketika BTQ harus menulis gitu-gitu seperti itu. Tapi karena memang keterbatasan aset yang kita miliki itu, jadi sepanjang ini belum kita laksanakan menggunakan dampar ya Pak. Jadi masih di bangku-bangku. Insya Allah nanti di semester 2 Alhamdulillah juga ini Mbak Ika di sekolah kami punya aset guru yang kebetulan juga memiliki keterampilan tukang kayu, membuat dampar sendiri. Oh, jadi masih proses bikin dampar nih Bu? Itu alat-alat kita memanfaatkan barang-barang yang rusak seperti bangku, yang rusak, yang sudah tidak bisa terpakai itu kita rubah bentuk menjadi dampar. Wah ini juga sangat kreatif ya Bu ya. Insya Allah nanti di semester 2 udah mulai bisa menggunakan itu semua ya Pak Hardi. Baik, luar biasa. Ini juga sebagai pemanfaatan barang-barang yang sudah tidak terpakai begitu ya Bu. Wah luar biasa ini anggota-anggotanya Bu Eka nih, waduh harus diapresiasi nih Pak. Guru-guru kami meskipun jumlahnya minimalis itu, tapi secara kolaborasi saya merasakan luar dalam itu betul-betul punya semangat untuk memperbaiki kondisi sekolah. Baik, dan semoga nanti juga didukung penuh oleh pemerintah. Kira-kira amin. Wah nih gara-gara ada edukarisme nih tak tambahi dana nih gitu ya. Semoga saja ya. Tadi mungkin sedikit respon dari para siswanya ini, mereka udah request pengen pakai bangku, pengen pakai dampar gitu ya Bu. Kalau untuk dari orang tua kemudian lingkungan sekitarnya gimana Pak Hardi? Untuk dari orang tua atau wali, mereka sangat mendukung. Terlihat dari mereka antusias juga saat kita mengadakan jadwal lapanan. Nah, kehadiran mereka lebih kasih. Kemudian mereka juga dalam melakukan doa bersama dan mengikuti evaluasi juga mereka begitu antusias memperhatikan Nah, kemudian untuk dari masyarakat khususnya masyarakat, tokoh masyarakat yang kita ambil sebagai asatid tersebut mereka sangat mendukung dengan kehadiran mereka di tiap lapan. Tidak pernah
ada absen. Nah, Betul. niku merupakan bentuk respon yang baik Iya, menurut kami. dukungan yang luar biasa. Oke, baik Bu. Dan kemudian mengadakan sebuah program ini kan pasti tidak mudah ya, begitu juga dengan anggarannya. Apakah ini anggarannya murni dari sekolah karena mungkin harus ada yang mungkin membayar asatid, bikin bangku, butuh paku dan lain sebagainya. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh terutama SMP Negeri 2 Kejajar? Apakah merogoh kantong-kantong sekolah pribadi atau mungkin justru mendapat iuran dari masyarakat ini Bu Eka? Ya, baik Mbak Ika. Ini yang menjadi tantangan ya Iya. bagi sekolah kami ketika program yang kami gali dari anak kemudian sudah bisa terrealisasi, kita jalankan. Dalam pelaksanaan, dalam berproses itu otomatis kan tidak cukup hanya terima kasih saja kepada para asatid ya, Nggih. karena beliau-beliau juga sudah meluangkan waktu Nggih. dan sepanjang ini itu tindak terus gitu Mbak, Nggih. tidak pernah jarang untuk meninggalkan. Misalnya pun beliau tidak bisa hadir di hari yang terjadwal, itu beliau menugaskan kepada ada wakilnya gitu ya, Bu. Ada wakilnya, iya. Jadi proses pembelajaran tambahan agama tetap berjalan. Tetap Nah, berjalan. ini tentu saja kami sekolah menggali aset yang kita miliki. Iya. Dari sumber mana sih yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk memberi sekedar ucapan terima kasih kepada para asatid, atau bisa dibilang apa ya Pak Hardi istilahnya bisaroh seperti itu ya. Bisaroh gitu ya, bisa bisaroh. dibilang ya Nah, Bu ya. itu Oke. sepanjang ini kami menggali itu dari keluarga atau dari orang tua Oke. wali murid. Ha-ha. Dari pertemuan yang kami lakukan secara terjadwal 35 hari sekali itu, kami menyampaikan di situ ada evaluasi, kami sampaikan bahwa kebutuhan kami dalam melaksanakan program yang diinginkan Bapak Ibu untuk menambah ilmu agama putra-putrinya. Iya. Kami bekerja sama dengan para asatid, kami membutuhkan ini. Iya. Oke. Dan dari situlah kesadaran orang tua, karena dari awal memang sudah mendukung, ya dengan keikhlasan para wali murid memberikan bantuan melalui di sekolah kami juga ada wadah GNOTA, gerakan orang tua asuh itu istilahnya kayak perkumpulan wali-wali murid. Disitulah mereka menghimpun biaya untuk diberikan kepada sekolah untuk pembiayaan para asatid itu. Seperti itu Mbak Eka. Oke, baik. Jadi memang mendapatkan keikhlasan, terutama itu sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk respon sekali. positif mereka untuk mendukung Iya. anak-anaknya, begitu ya Bu ya. Oke, kemudian ini juga bagaimana dari adanya Edukarisma dari SMP Negeri 2 Kejajar ini sampai diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pak Mustafa ini, pasti beliau sangat mendukung nih Bu dengan adanya program tersebut, karena beliau sebagai orang yang cukup religius ini ya, pasti juga menjalankan programnya di pemerintah Kabupaten Wonosobo ini. Kemarin sudah bertemu dengan Pak Mustafa atau sudah pernah berbincang dengan program tersebut atau gimana nih Bu? Baik Mbak Ika, sepanjang ini kami selalu berharap ketika ada satu kegiatan seperti kemarin itu, kami diminta sebagai pusat untuk penyampaian bantuan untuk anak-anak disabilitas itu, tempatnya kebetulan diminta di sekolah kami. Kami punya harapan ketika ada event-event seperti itu Pak Kadis bisa rawuh untuk bisa kami menyampaikan program yang sudah bisa kami lakukan sebagai upaya untuk menambah jumlah murid itu seperti ini. Tapi karena bisa dibilang Pak Kadis memang kesibukannya luar biasa. Jadi ada 1-2 kegiatan yang sudah terjadwal bisa rawuh, ternyata di hari itu pas kebetulan ada agenda lain yang mungkin lebih penting tidak bisa diwakilkan. Jadi sepanjang ini belum ketemu langsung dengan beliau Pak Mustafa. Tapi saya yakin ketika nanti ada kesempatan akan kami sampaikan. Tentunya program yang kami lakukan ini sudah sejalan dengan apa yang di launching atau di apa istilahnya diprogramkan oleh Pak Kadis untuk peningkatan
religi di sekolah-sekolah. Religi, seperti oke, itu. luar Spiritualnya, biasa. gitu. Ya, karena memang kalau menurut saya sebagai saya sebagai orang tua yang masih awam juga Bu, kira-kira nanti kayaknya bakal milih sekolah yang ada nilai agama tambahannya gitu. Jadi tidak hanya nilai materi formalnya saja ya Pak yang dapat, tapi Betul, juga Mbak nilai Ika, religius karena mengingat sekarang agama ini menjadi salah satu pondasi yang sangat penting untuk anak-anak, apalagi di zaman yang kayak sekarang Iya, ya Bu, semakin luar biasa, menakutkan iya. gitu ya. Oke, Pak Hardi, ini sebagai statement closing juga apa sih Pak yang diharapkan dengan adanya program ini, terutama untuk meningkatkan karakter spiritual anak di SMP Negeri 2 Kejajar, kira-kira kedepannya harapannya nanti akan seperti apa? Silakan Pak Hardi. Oh ya, harapan dari kami adalah nanti peserta didik kami diharapkan mempunyai nilai religi atau mempunyai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mempunyai akhlak yang baik, kemudian mereka bisa beribadah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian diharapkan juga dengan adanya Madin ini peserta didik kami mempunyai kemampuan dalam hal membaca, kemudian menulis dan menghafal Al-Quran. Oke, amin ya Pak ya. Mengingat sekarang peserta didik di jenjang SMP, kalau Madin di desa tuh mereka tuh udah malu mau berangkat ngaji Bu. Jadi Betul, Mbak. Iya. minimal ya maksimal sampai SD gitu lah. Iya. Kalau udah masuk SMP tuh mereka ngaji sore, udah Iya. malu dan lain sebagainya. Makanya Iya. di sekolah ini harus digaungkan begitu. Kalau dari Bu Eka sekali. sendiri apa harapannya untuk kedepannya, harapan untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo juga? Silakan Bu. Baik Mbak Ika, sebagai closing statement ya, harapan kami selaku pendidik tentunya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah setempat, pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dan dari Dinas Pendidikan ya, di mana kami bisa melaksanakan program itu juga didukung penuh, sehingga apa yang menjadi cita-cita atau visi sekolah kami mewujudkan anak-anak yang berkarakter religius itu bisa terwujud, dan juga kolaborasi tentu saja tidak bisa lepas Mbak. Kolaborasi itu harus terus kita gali seperti itu Mbak. Oke, baik, luar biasa. Mungkin bagi sekolah-sekolah lain yang terinspirasi dari programnya ini nanti bisa langsung datang aja ya Bu ke SMP Negeri 2 Kejajar belajar bersama siap, gitu boleh, ya. Boleh sekali kita nanti berbagi. Kami pun sadar kami belum sempurna ya, kita masih berproses. Dan kalau tadi Mbak Eka bilang mungkin satu-satunya itu mungkin kalau di SMP negeri bisa jadi, tapi kalau untuk swasta sih mungkin memang banyak ya Bu sudah ya. banyak yang berbasis agama mungkin sudah melaksanakan itu kan gitu, tapi untuk SMP negeri mungkin memang kami yang merintis ini, atau bahkan sekolah lain tapi belum berkesempatan bisa berbagi seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Sukses selalu untuk programnya dan program-program yang lainnya. Semoga SMP Negeri 2 Kejajar ini bisa mengembalikan kejayaannya lagi gitu ya Bu ya. Oke, dan cukupkan sampai di sini dulu untuk kita bincang pendidikan bersama dengan SMP Negeri 2 Kejajar, dan siaran ini bisa disaksikan juga di channel YouTube-nya Radio Pesona FM Wonosobo. Dan saya Eka bersama kedua narasumber harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.